Masih bersama kami di MNC News Prime, pemirsa, dan kita masih lanjutkan ya bincang-bincang terkait apa kejutan yang besok akan disampaikan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri. Saya langsung ke Pak Rinto. Pak Rinto, tadi Pak Ridwan mengatakan relawan Ganjar bisa atau tidak bergerak sendiri tanpa ada backingan. Iya. Sebenarnya begini ya, sekalipun kami relawan Ganjar ya, tetapi bukan berarti kami juga anti terhadap Bu Puan. Karena olah bagaimanapun seperti statement saya di awal, saya menyampaikan bahwa baik itu Bu Puan, baik itu Pak Ganjar, mereka ini adalah kader-kader terbaik PDIP. Karena olah bagaimanapun, kalau ternyata yang terpilih sebagai capresnya adalah Bu Puan, kami juga tidak sakit hati. Karena kami sejak awal pun tidak menaruh antipati kepada beliau. Begitu juga dengan kalau ternyata yang diusung oleh PDIP itu adalah Pak Ganjar, mau nggak mau kan harus didukung. Ya kecuali menentukan capres lain yang nggak ada masalah, namanya juga pesta demokrasi. Siapapun yang mau didukung silakan saja. Tetapi yang harus dipahami di sini adalah bahwa penentuan capres itu sekali lagi saya sampaikan adalah hak prerogatif daripada Bu Mega. Ini adalah sudah disampaikan sejak awal pada Rakernas beberapa waktu lalu. Dan kami pun sebagai relawan, kami konsisten untuk menunggu penyampaian hak prerogatif itu dari Bu Mega. Jika besok adalah penentuan atau pengumuman daripada capres atau bakal capres dari PDIP, kita tunggu sebagai sebuah produk daripada hak prerogatif itu. Jadi dari awal saya tidak mengatakan bahwa Bu Puan itu tidak layak karena begini, karena begitu. Begitu juga dengan Pak Ganjar. Tetapi kan kalau kita pakai logika sederhana, tidak akan mungkin calon kita itu, yang kita usung itu sebagai calon yang mungkin tidak sepadan dengan lawan yang kuat. Tentu kan kita harus menetapkan calon yang sepadan dengan lawan yang kuat. Nah, itulah yang saya sampaikan tadi, bahwa menurut kami sebagai relawan, lawan daripada Pak Anies Baswedan yang sepadan adalah Pak Ganjar Pranowo. Itu, Mbak. Baik, Pak Ridwan, silakan langsung dijawab. Kok Pak Rinto ini berpikiran tentang Anies ya, lawannya Ganjar gitu ya. Saya bingung dah. Ini seperti kayak apa ya? Kayak masuk frame permainan media sosial atau buzzer-buzzer yang membangun cebong kadrun antara cebong Ganjar, Anies kadrun gitu kan. Yang akhirnya membangun benih-benih perpecahan bangsa Pak. gitu. Jangan mempersepsikan. Sudah dua kali saya mendengarkan Pak Rinto ngomong lawannya Anies gitu loh. Berpotensi kuat, Pak. Bukan. Anies sampai hari ini. Bapak sampaikan tadi. Bapak jangan menggiring bahwa saya sedang membenturkan cebong dan kadrun dan segala macamnya. Nggak ada, Pak. Bapak jangan memframing begitu dong. Dah, itu kenyataannya. Anies belum. Pak Rinto, Anies belum menjadi capres. Betul-betul relawan, Pak. Anies belum menjadi capres, baru capres gitu loh. Dan sudah itu hanya Nasdem. Pak. Ya Nasdem kan, itu kan belum masuk dia dalam tiket dia belum dapat. Demokrat dan PKS belum perihal nanti bukan, sebagai capres definitif ya itu urusan partainya, Pak. Iya, tapi kan Anda di forum ini ngomong lawannya Anies gitu loh. Dan memberi kesan itu, membangun kesan itu Anies dan Ganjar akan berlawanan. Oh, nggak bisa kayak begitu. Bukan situ yang ngatur permainan bangsa ini gitu loh. Bapak juga bisa kuat kok lawan, kok nggak ada urusan dengan Anies mau lawan siapapun gitu loh. Jadi yang frame Mas Rinto ini sangat berbahaya bagi saya. Dengan menggiring di media melawan Anies itu harus Ganjar, melawan Anies itu harus Ganjar. Oh, ada Prabowo di sini gitu loh, yang sangat kuat kemampuannya, bukan Anies gitu loh. Dan kalau berbicara elektabilitas atau segala macam, itu kan memang sudah disiapkan oleh kalian semua di frame 2019, pencitraannya, surveinya, segala macam. Benar, sudah disiapkan. Udah siapin semua kok. Maka termasuk media sosial membangun framing tentang cebong kadrun, cebongnya Ganjar, kadrunnya Mas Anies. Dan Anda terus menyebutkan seperti itu. Namanya saja ini adalah kontestasi presiden, Pak. Tentu kan kita harus menawarkan satu kandidat yang benar-benar memiliki kemampuan. Terus Mbak Puan nggak punya kemampuan begitu? Kalau menurut kami sebagai relawan, yang layak itu terus ya Pak. Mbak Puan nggak punya kemampuan begitu? Kalau menurut Pak Ridwan yang layak itu adalah Bu Puan, ya silakan saja. Kalau memang PDIP akan mencapreskan Bu Puan, ya nggak ada masalah loh.
Ya tapi kan framing Anda membangun bahwa kalau lawannya Anies itu harus Ganjar, ya nggak bisa begitu juga bos, gitu Ya, loh. itu kan Nggak menurut bisa, ini bukan gitu feeling, loh. Pak. Ini menurut Nah, itu kami aku sebagai relawan, mengingat Pak. keributan media sosial yang sampai ke akar rumput tentang cebong kadrun. Kalau mau framing Anies Ganjar. Oke, saya ke Bahkan saya Bapak meminta kalau mengarahkan perlu, Pak Anies sebagai apa, Pak? ya kan Anda yang menyebutkan terus lawannya Anies itu harusnya Ganjar. Padahal Saya Anies tadi tiketnya belum mengatakan dapat. bahwa lawan sepadan Gimana daripada sih? Anies Baswedan itu adalah Ganjar Pranowo. Bukan berarti harus ditafsirkan sebagai cebong dan kadrun, Pak. Oke, Ya, baik, salah, baik. Pak. Ya, itu kan sama aja. Pak Ridwan, Pak Rinto, Kalau saya Bapak sendiri yang menafsirkan begitu gimana sih? Iya, Pak ya, Ridwan, Anda yang pendukung membangun, Pak Anies itu Anda baik-baik membangun saja. framing di Gimana media ini sih? tentang lawannya Anies itu kuat, kata Ganjar. Anies itu belum dapat tiket, Oke, bos. Gitu oke. loh. Pak Ridwan, Pak Rinto, saya kasih kesempatan ke Pak Ari Junaidi. Silakan Pak Ari. Ini satu partai lucu tapi udah terpecahnya udah di mana-mana ini. Bukan, nggak ada percaya sih kagak. Kan mereka aja yang nakut-nakutin PDI kalau nggak ngusung Mbak Puan akan pecah. Kan enggak, PDI mah Oke, solid. silakan. Nggak ada. Mas Ari. Baik, kalau kita mengetahui bahwa koalisi itu dibentuk bertujuan untuk menang. Betul. Tidak ada koalisi dibentuk untuk tujuan kalah. Nah, oleh karena itu dalam politik tentu ada alternatif-alternatifnya. Memang dari berbagai survei, walaupun 1.200 itu sampelnya, tapi dari tingkat margin kesalahan yang cukup kecil sebetulnya. 1.200 bisa menggambarkan populasi yang besar. Nah, oleh karena itu memang tidak bisa dinafikan yang namanya survei. Walaupun kerja-kerja di tataran bawah itu sangat menentukan. Dan kalau soal kerja-kerja di tataran bawah memang PDI Perjuangan adalah jagonya gitu ya. Nah, kalau kita lihat memang dari berbagai survei, 3 nama itu selalu berganti-gantian. Tapi yang justru yang paling sering muncul adalah memang adalah Ganjar Pranowo, kemudian Anies Baswedan, dan Prabowo. Nah, oleh karena itu memang kalau kita bicara soal segregasi politik dari Pilpres 2014, 2019, dan memang kan belum berakhir hingga ke 2024, keterbelahan politik itu memang masih muncul gitu ya. Sehingga memang tadi ada asosiasi, kadrun, dan cebong. Nah, itu tidak bisa dipungkiri dalam politik kita. Oleh karena itu memang dalam politik itu harus ada varian-varian bagaimana kita menang. Nah, tentu pasti PDI Perjuangan sebagai partai yang punya pengalaman dan rekam jejak yang panjang, tentu pasti akan memilih pasangan-pasangan yang pasti memenangkan pemilu dan pemilih presiden. Oleh karena itu dalam forum ini tentu kita akan melihat pasti Ibu Megawati dengan insting politik yang tinggi gitu ya, tentu akan memilih kader yang terbaik. Tadi saya sudah berkali-kali nyatakan bahwa baik Mbak Puan, baik Mas Ganjar, maupun kader-kader lain itu adalah kader-kader terbaik. Dan kalau tadi disebut memang disiplin partai itu tidak menjadi hal yang membuat Mas Ganjar menjadi unveil di PDIP. Oke. Nah, Baik, pada Mas waktu Ari, pengumuman itu Mas sudah Ari, terbuka. satu Ya. hal yang penting adalah pembacaan Declaration of Life-nya Bung Karno di tahun 2013 yang membacakan adalah Joko Widodo. Kemudian 2014 dideklarasikan sebagai capres dari PDI Perjuangan. Apakah kita harus melihat siapa besok yang membacakan Declaration of Life-nya? Ya, itu salah satu gestur politik yang ditampilkan oleh PDI Perjuangan yang diharapkan akan terlihat siapa sebetulnya capres yang akan muncul besok. Nah, oleh karena itu memang tidak pada tempatnya kita memberikan dikotomi, dua-duanya terbaik. Tidak ada yang membuat kedua sosok ini menjadi sosok yang tidak layak. Mereka layak menjadi capres. Oke. Tapi tentu ada hitung-hitungan siapa yang akan menang. Oleh karena itu yang dicari. Baik, kita lihat besok siapa yang akan membacakan Declaration of Life atau siapa yang akan atau kejutan apa yang akan diberikan oleh Megawati Soekarno Putri dalam ulang tahun PDI Perjuangan. Kita akan nantikan besok, tidak sampai 24 jam lagi. Terima kasih Mas Ari Junaidi, terima kasih Pak Ridwan, terima kasih Pak Rinto Wardana telah bergabung bersama kami di MNC News Prime. Dan pemirsa, kami akan kembali usai jeda dengan sejumlah informasi penting lainnya. Tetap bersama kami. Thank you Pak.